Oke, selamat siang guys. Bisa dengar suaraku dengan jelas? Bisa, Kak. Bisa sih. Bisa, C. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas bab 5. Buat kayaknya yang terakhir sih, soalnya minggu depan kita akan masuk ke bab 6. Dan hari ini mungkin sama pengantarnya bab 6 kayak gitu. Jadi, bentar. Hari ini dimulai dari problem 5.10. Nah, di sini walaupun kita udah sampai di bab 5, aku khawatir maksudnya ada beberapa anak yang mungkin itu masih kurang ngeh gitu kalau misalnya penggunaan tabel yang di bab 5 terakhir itu sama tentang volume konstan dan volume berubah. Nah, jadi buat yang 5.10 itu di sini kita akan bahas yang gaseous speed kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi yang di 5.10 ini ceritanya ada gaseous speed, tapi di sini dia pakainya pure. Reaktannya tuh pure dengan konsentrasi 2 mol per liter. Terus habis itu laju molnya 1 mol per menit. Nah, itu dikompos PFR dalam reaktor PR. Terus kemudian itu kinetika reaksinya itu sebagai berikut. Yang A jadi 2,5 produk. Terus habis itu men RA sama dengan KCA, dengan K-nya itu sama 10 per menit. Nah, di sini volumenya sudah diketahui yaitu 22 liter reaktor. Terus yang ditanyakan adalah konversi yang diharapkan kayak gitu. Nah, di sini aku mau sekalian nanyain kalian bentar, aku manggil nama ya ini. Yang buat 5.10 mungkin Justinus Putra Utama. Halo Justinus. Ya, C. Yang di 5.10 ini Pak, volume konstan atau volume berubah? Berubah ya, C. Ya, benar jawabannya itu volume berubah. Kenapa? Nah, kita bisa lihat sendiri itu bahwa deltanya ya, ini sebelum aku masuk ke pembahasannya dulu, kita cari gambaran ininya dulu, gambaran luasnya. Jadi benar yang dijawab Justinus, ini volume berubah karena dari nilai deltanya aja. Delta itu apa sih? Delta itu kan koefisien produk dikurangi koefisien reaktan, koefisien limit reaktan. Nah, kita di sini bisa lihat kalau ini tuh 2,5 sama 1, tidak sama. Jadi itu disebut volume berubah kayak gitu. Karena ini juga gas loh di sini fitnya. Nah, oke. Thank you Justino. Terus selanjutnya kalau dilihat dari yang data yang diketahui di soal 5.10 ini, kan di sini kan juga ada itu tuh PFR. Oke. Dia di sini PFR. Terus habis itu ordernya juga diketahui. Ya toh? Bisa kalian lihat di persamaannya. Nah, itu sebentar. Siapa ya? Ini Dewi itu Dewi TM. Oh, Karen. Halo Dewi. Oh, ini Karen ta. Ya, sorry. Oke. Ya, aku tanya Karen lah. Karen, itu kalau di 5.10 itu menurutmu pakai tabel yang mana dan equation yang berapa? Ini tak kita beli. Jadi kan, sebentar. Ini sambil dibuka aja lah kan sebenarnya soalnya kan aku pindah-pindah loh ini. Nah, ini kan tadi kan diketahui dia PR. Terus habis itu gini, kalau di tabel 51 sama 52 itu kan
bedanya tahu toh yang ini EA sama dengan 0 dan EA tidak sama dengan 0 gitu. Nah, menurutmu Karen ini tuh pakai equation yang mana? Yang tabel berapa dan equation yang mana? Yang tabel 5.2. Yang EA tidak sama dengan 0. 5.2. Yang OD1. Yang nomor 2. 21. Oke. Ya, jadi jawabannya ya, benar. Jawabannya Karen benar. Jadi kita langsung ke ini aja. Ini ya tadi yang dijawab oleh teman-teman kalian sudah benar. Pakai tabel 52 dan equation 21. Nah, sebenarnya kalau kalian mau, kalau PFR itu kan ada persamaannya toh, dan yang sebentar, ya yang itulah pokoknya yang V per FA0 sama dengan integral dxa per min RA, kayak gitu. Tapi karena di sini kebetulan itu sudah ada ininya, sudah tersedia gitu di tabel kondisinya, jadi kita bisa langsung pakai tabel. Nah, tadi benar yang dijawab oleh Karen, ini pakai equation 21 di tabel 5.2, karena ini ya bisa dilihat sendiri. PFR EA tidak sama dengan 0 orde 1. Nah, setelah itu udah sih tinggal data-data yang diketahui ini tadi, K-nya juga itu kita masukkan ke persamaannya kayak gitu. Kalau kalian mau coba membuktikan sendiri enggak masalah, tapi itu akan lebih memakan waktu. Nah, ini tadi kan K-nya 10 loh, diketahui di soal. Terus EA-nya kita hitung tadi. Dapat ini 1,5. Ini delta, terus habis itu EA-nya sama dengan delta kali YA0 karena dia pure, jadinya 1. Oke, jadi ini 1,5. Terus habis itu kita masukkan konversi, yang ditanyain konversi, berarti di sini yang volumenya diketahui ya, volume diketahui, kita bisa ngitung tau atau space time. Nah, yang tahu sendiri itu kan definisinya volume per laju volumetrik kayak gitu. Nah, laju volumetriknya sendiri bisa kita cari di laju mol per konsentrasi. FA0 per CA0 kayak gitu. Nah, terus didapatkan space time-nya itu dalam menit itu 0,44 menit kayak gitu. Nah, terus setelah itu tinggal kita masukkan aja, pokoknya nanti dapat XA-nya atau konversi A-nya itu sebesar 0,959. Nah, ini ada sedikit note karena ini kan aku pakai kalkulator ngerjainnya kemarin, solve buat XA-nya. Nah, mungkin kalian kalau mau lebih pasti sekarang bisa diambil kalkulatornya. Kalian boleh coba masukin persamaannya kayak gitu. Terus cari XA-nya. Nah, itu kalian itu waktu aku pakai kalkulatorku ya, itu XA-nya tuh pertama ketemunya minus sekian gitu, aku lupa. Nah, itu nggak mungkin toh XA-nya minus. Nah, artinya kita harus kayak membuat mendekati nilai X kayak gitu. Jadi sebelum ada angka, jadi misalnya ya, kalian boleh coba di kalkulator kalian itu. Nah, itu misalnya kalian kan kalau kalian mau solve kan kalian klik shift solve toh. Nah, yang ada tulisan solve for X itu kalian isi ya. Kemarin aku masukin 0,5 sih. Jadi ya itu enggak masalah karena itu cuma pendekatannya aja. Gitu. Supaya hasilnya tuh bisa keluar yang 0,959 kayak gitu. Kalau kalian enggak menuliskan X pendekatan X-nya nanti tuh bisa jadi hasilnya tuh bisa bermacam-macam kayak gitu. Oke, sorry aku barusan nyoba sih. Terus hasilnya kok 0,899 ya? Oh iya dah. Iya. Apa salah pendekatannya? Aku juga segitu, C. Wait ya, soalnya aku kemarin itu. Nah. 1 per Oh iya sih 0,899. Berarti aku kemarin mungkin masukinnya ada salah. Gitu, sorry ya guys. Nah, jadi ya itu sekedar pengetahuan aja, nanti tak ganti di sini. Kemarin padahal tak hitung 2 kali, mungkin aku terlalu telan. Jadi ya ini
sekedar pengetahuan aja. Nanti kalau kalian kerjain, misalnya ada yang kayak gitu, hasilnya tiba-tiba minus, tapi apa namanya kayak kalian sudah pastikan kayak sudah benar rumusnya, berarti mungkin bisa didekati aja. Gitu. Oke, thank you Feren dan teman-temannya yang sudah mengingatkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan di nomor ini? Aman sih. Oke, aman ya. Terus aku lanjut ke 514. Oke, 514. Nah, jadi ceritanya di sini itu kita sama gaseous reactant lagi. Sama gaseous reactant. Nah, di situ CA0-nya sudah diketahui dia dalam PFR. Terus habis itu FA0-nya juga sudah diketahui laju molnya. Terus dia persamaan reaksinya itu adalah 3A jadi R. Nah, main RA-nya di sini itu konstan. Jadi tidak ada variabel C-nya. Dia langsung main RA di semua konsentrasi sama, yaitu 54. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tahu CA keluarnya itu 330 milimol per liter dan berapa, ditanyakan berapa volumenya. Gitu. Nah, di sini sebelum masuk ke bahasan, coba aku mau apa ya? Coba aku tanya Rizky. Halo Rizky. Apakah Mas dengarkan atau tidak kedengaran suaraku ini? Nah, suaraku putus bilang ya, soalnya wifi ini yang rodok itu. Masuk aja. Oke. Rizky, halo Rizky. Halo Vol, tadi sempat keputus Vol. Oh, iya nggak apa-apa. Itu Apa tadi ya? Aku mau nanya yang 54. Ini 514, aku belum kasih pertanyaannya tadi. Ini yang 514. Itu menurutmu ini mengikuti volume apa? Volume konstan apa volume berubah? Yang 514. Volume berubah Vol. Heeh. Kenapa Vol? Alasannya kenapa volume berubah? Itu soalnya dia reaktannya berubah waktu menghasilkan produk, terus dia juga gas. Oke, jadi jawabannya volumenya berubah karena gas, dan juga di sini bisa kita lihat itu delta tidak sama dengan 0 karena dia 3A jadi R kayak gitu. Oke, thank you Rizky. Nah, terus habis itu kita akan bahas ke 514. Nah, seperti biasa kita ini menghitung EA dulu. Oke, EA. Menghitung EA. Nah, di sini sudah dapat EA-nya, terus habis itu kita itu di sini mau cari konversinya. Karena kan CA-nya tadi diketahui, sudah yang ini, yang 330 milimol per liter. Nah, itu kita menghitung konversinya. Karena apa? Ini tadi mintanya di PFR ya. Jadi biasanya kita akan masuk ke integral. Oke. Nah, kita harus tahu SA-nya. Kalau rumusnya sendiri, sebentar. Sebenarnya mungkin dalam CA bisa sih. Cuman kalau aku personally lebih suka pakai XA, soalnya aku nggak bisa hafal yang rumusnya pakai CA. Jadi di sini aku cari SA-nya dulu. Nah, jadi ingat kalau di volume berubah ya, sorry ini bukan gaseous reactant tapi di volume berubah, itu CA-nya bukan sama dengan CA kali 1 min XA lagi, tapi ada ininya. Ya, penurunannya dari sini. Ada 1 plus EA XA-nya ini. Nah, kita dapat konversinya 0,75 ACA 330. Gitu.
Terus habis itu kita tuh mencari space time-nya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau langsung masuk ke persamaannya yang V per F0 tuh ya juga tidak masalah sih, sebenarnya sama aja kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke space time dulu kayak gini perhitungannya, diintegralin. Nah, kebetulan karena ini juga kita sudah tahu toh RA-nya apa. Jadi bisa kita integral secara analitik aja, kayak gitu, tidak usah pakai yang numerik, karena main RA-nya bisa diintegralkan langsung. Nah, terus setelah itu kita hitung dapat segini space time-nya. Oke, terus habis itu volumenya tinggal kayak gini aja. Oke, dapatkan segini. Misalnya aku ada salah hitung, boleh diingetin ya. Itu aku ya tidak ngitung 2 kali semuanya. Itu C, rasanya di atas tadi itu harusnya epsilon A nih. Oh ini ya, min. Iya. Oh tapi iya, nggak ngubah sih, tetap 0,75 X -nya. Oh ya, thank you. Thank you Patricia juga udah diingatkan. Nah, gitu ya guys. Ada yang mau ditanyakan mungkin? 514. Oke, nggak ada. Kita selanjutnya ke 523. Nah, 523 ini pakai tabelnya yang pas tabel ini sih. Tapi yang 523 ini kebetulan dia tidak. Nah, yang 523 ini dia nggak ngeplot kok. Cuman kayak baca aja soalnya dia kan MFR ya, benar. Ya kan? Yang problem 523 ini kan MFR. Jadi kayak cuman langsung ambil satu angka aja dari tabelnya, nggak usah ngeplot kayak gitu. Nah, di sini aku mau kayak teman-teman coba ngerjain yang 523. Ini emang pertanyaannya A, B, C, tapi gampang kok. Pokoknya yang B sama C itu mirip sama yang A. Kayak gitu. Mungkin tak kasih waktu sekitar 10 menit ya, supaya kayak kalian tuh benar-benar paham atau enggak. Kayak gitu. Mungkin misalnya ada yang mau ditanyakan, juga bisa langsung bisa langsung unmute aja. Gitu.
Saya mau nanya, C. Iya, gimana? Ini berarti kan MFR kan nggak pakai integral ya, cuman XA sama min seper RA toh. Nah, berarti Iya. karena aku udah tahu XA-nya 0,75, aku tinggal interpolasi kah ke tabel di atas? Dapat min RA-nya berapa gitu. Iya. Oh, oke. Thank you. Oke. Guys, jangan lupa itu tabelnya CA sama RA. Biar mengingatkan. Tapi mungkin ya kalian bisa bayangkan lah. Intinya kayak cuman garis lurus horizontal gitu. Jadi kayak kotak grafiknya itu. Nah, itu didapatkan, aku ngitungnya sih dapatnya sekitar segini, sekitar 25 liter. Oke, terus nanti yang B, sebenarnya kan soalnya kan mirip toh, cuman kayak dia tuh kayak dimodif gitu, kayak tadi kalau misalnya ini fit rate-nya itu 1000, itu di double jadi 2000 kayak gitu. Terus habis itu CA0-nya tetap. Nah, terus dia tanya volumenya MFR-nya itu berapa kalau misalnya FA0-nya jadi 2 kalinya yang nomor A, yang poin A kayak gitu. Nah, jadi ini kan persamaannya ini persamaan yang dasarnya V per FA0 sama dengan XA per min RA atau sama aja bisa dibuat kayak gini. Nah, karena ini tetap, maka bisa tak coret, tak saling coret, jadi tinggal ini aja, tinggal V1 per FA01 sama dengan V2 per FA02 kayak gitu. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya, berarti V2-nya jadi 2 kali lipatnya juga gitu, 50 liter. Terus habis itu yang C itu modifikasinya CA0-nya aja. Jadi CA0-nya tadi 1,2 molar atau mol per liter, di sini jadi 2,4. Yang lain-lainnya tetap kayak gitu. Masih sama, ini 0,3. Ya kebetulan ini sama ya 0,3 loh. Kan yang ini tadi, sorry.
Yang ini kan juga 0,3 walaupun tadi kan nggak diketahui, kita ngitung gitu 0,3 mol per liter. Oke. Nah, jadi bisa dianggap ininya sama, CA akhirnya, kayak gitu kan. Tapi di sini XA-nya kita XA-nya jadi berubah. Karena apa? Karena CA0-nya tadi berubah, jadi 2 kali lipatnya. Jadi di sini kita menghitung XA-nya dulu, kayak gitu. Dia menghitung XA-nya dulu, tapi main RA-nya di sini tetap. Karena apa? Karena di sini kita baca tadi main RA-nya tuh cuma dipengaruhi sama CA. Oke. Nah, XA-nya berubah karena CA0-nya berubah jadi 0,875. Setelah itu baru kita ngitung V-nya kayak gini caranya. Terus dapatnya sekitar segini. Kayak gitu. Tadi Feren dapat berapa ya yang C? Aku lupa. 50, mungkin aku salah ya berarti ya. Oh iya. Ya, ini aku ngitung baru kayak gini sih. Tapi nggak tahu bener apa salah atau bener hitunganku juga. Tapi ya, menurutku kayak mungkin ada yang dapat jawaban lain mungkin atau cara lain yang menurut kalian benar. Atau mungkin ada pertanyaan dari nomor ini. Oh, sorry Cek, aku salah baca soal. Ternyata dia minta hasil akhirnya 0,3 ya. Aku kira dia bilang repeat part A itu sama conversionnya 75%. Salah. Ya, tadi aku sebelum baca jawabanku juga aku mau jelasin XA-nya 0,75 terus baru inget misalnya kayak gitu. Ya. Ternyata minta 0,3 di akhir. Yes, oke. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau tanya atau yang mau kasih jawaban lain. Oke. Tidak ada. Aku lanjut ke soal selanjutnya ya. Lupa tak record. Nah, yang selanjutnya itu 525. Bentar. Nomor 525 ini ceritanya ini agak beda juga modelan soalnya, tabelnya. Ini tapi kita mau lihat dulu soalnya ini aqueous. Jadi dia liquid kayak gitu. Terus dalam MFR. Nah, ini dalam MFR tuh ceritanya eksperimen yang di tabel itu. Dia kan bilang the result in tabel P525 ini itu tuh ceritanya eksperimen dalam MFR-nya tadi. Kayak gitu. Nah, terus habis itu dia tanya, misalnya aku butuh konversi 75% reaktannya, CA0-nya tuh 0,8 mol per liter. Dia tanya holding time-nya kalau di PFR berapa. Jadi dia awalnya itu datanya di MFR, terus dia minta holding time di PFR. Kayak gitu. Nah, ya langsung aku jelasin saja. Nah, tadi kan kita kan bergerak dari MFR ke PFR. Ditanyain holding time atau bisa kita sebut space time di sini. Nah, ini kalau di MFR, pertama-tama kita lihat dulu di MFR. Kalau di MFR yang sesuai tabelnya tadi, holding time itu, tak bukain kan kita kan taunya konsentrasi dan holding time toh. Satuannya yang ini dalam detik holding time-nya. Nah, di sini tuh aku kasih gambaran besarnya dulu ya. Ceritanya kita tuh mau nyari holding time-nya PFR tuh. Nah, holding time-nya PFR itu persamaannya kayak gini. Bisa kalian lihat juga di Levenspiel. Aku lupa equation berapa, tapi pokoknya ada di bagian PFR itu. Nah, karena kita kan butuh integral dari CA0 ke CA dCA per min RA tuh. Jadi kita di sini juga nggak diketahui min RA-nya tuh berapa. Persamaannya apa? Kalau misalnya min RA-nya diketahui persamaannya, maksudnya misalnya min RA sama dengan K CA kuadrat atau kayak gimana, kita bisa langsung integralkan secara analitik. Karena tidak ada, kita kan harus integralkan secara numerik toh. Secara numerik. Nah, jadi tujuannya kita tuh mau menyelesaikan ini. Data yang diketahui itu kan dalam MFR.
Dan kita juga yang kita tahu itu cuman konsentrasi dan holding time. Kita belum tahu data sepermen RA-nya untuk kita plot di PFR. Kayak gitu. Nah, kita bisa cari men RA-nya itu pakai hubungannya MFR. Kan ini berlaku toh, persamaan ini kalau di MFR. Nah, jadi kita bisa menghitung men RA. Kita ubah persamaannya jadi men RA sama dengan bla 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 ini. Kayak gitu. Nah, terus kita plot dulu kayak gini, kita dapat. Sebenarnya mau nggak diplot juga tidak apa-apa sih kalau kalian bisa bayangin kayak gitu. Nah, terus nanti kita tuh cari kan yang di sini yang di sini yang diketahui kan pengennya itu konversinya 75%. Nah, sedangkan di persamaannya ini tadi integral itu mintanya dalam CA semua kayak gitu, CA0 dan CA. Makanya ini aku ubah 75%-nya itu ke konsentrasi kayak gitu. Ini sorry ya, aku kurang satuan agak cepet-cepet nulisnya kemarin. Nah, ini ingat lagi persamaannya ini hanya di EA sama dengan 0 kayak gitu. Karena di sini kan dia liquid tadi, sekedar reminder aja. Jadi kita dapat CA-nya 0,2. Nah, baru kita integralkan. Karena ini ada minusnya, jadi bisa tak balik 0,2 ke 0,8 DCA per min RA. Kayak gitu. Nah, terus kebetulan ini kan aku pakai Excel juga toh ngerjainnya. Nah, nanti kalau misalnya ujian, ini aku juga sudah tanya sama Pak Putu. Itu dulu misalnya waktu zamanku lah ujiannya itu kan kita kan offline. Jadi kita kan plot di kertas kotak-kotak itu di Block toh. Terus habis itu kita juga kayak baca titiknya satu persatu gitu dari grafiknya. Nah, tapi karena kalian ini online, ya aku tadi sih sudah tanya sama Pak Putu, tapi Pak Putu itu jawabannya kayak mengarah ke ya sebisa mungkin itu tetap semuanya tuh dilakukan manual gitu loh. Jadi tadi aku juga tanya, misalnya ini aku sambil tunjukkan saja ya namanya jawabannya. Tak tunjukin Excelku. Kelihatan ya Excelku? Ya, saya kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, ini yang problem 525. Ini kan aku bikin plotnya. Nah, ini misalnya kalian gambar di kertas grafik, kan ya bisa sendiri. Tadi kalian sudah menghitung. Jadi pertama kan tadi kan di soal kan diketahui ini. 3 ini loh, diketahui 3 ini loh. CA0, CA final, sama holding time. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi yang sesuai tak bilang, kita cari min RA. Min RA-nya pakai yang persamaan yang tadi tuh, yang dari persamaannya MFR. Nah, setelah itu kita kan cari sepermen RA. Ini XA-nya tidak perlu ya, misalnya kita nggak pakai XA. Nah, ini kita kan terus kan plot sepermen RA. Ini sepermen RA ya sembunyinya. Terus habis itu ininya yang CA. Nah, ini kalau misalnya kalian pakai Excel kan gampang toh. Kalian bahkan bisa nemu persamaan nih, persamaan garisnya. Terus kalian nggak usah baca titik satu persatu sampai matanya sakit kan. Misalnya lihat satu persatu kayak gitu. Nah, tapi aku sudah tanya Pak Putu, misalnya ujian, kalian itu tetap harus nulis yang misalnya kalian tuh baca manual kayak gitu. Nggak boleh pakai kalian cari persamaan garisnya, terus habis itu kalian masukkan kayak gitu. Nggak boleh. Terus habis itu juga kalian integralnya harus pakai integral numerik. Nggak boleh persamaan ini kalian integralkan secara analitik, itu nggak boleh. Kira-kira paham ya maksudku? Yang saya tidak paham tanya aja kayak gitu. Ya intinya tidak boleh gimana ya? Sebenarnya kan Excel kan juga nggak sah toh, misalnya kalian ujian kayak gitu. Jadi ya tolong misalnya kalian sao pakai Excel pun itu kayak dipikir pas itu. Jadi jangan sampai ya kita tahu. Nah, oke, ini aku ngajarin pakai Excel, tapi nanti nek ujian tolong jangan salahkan aku soalnya aku capek loh bikin di kelas. Nah, ini apa namanya tadi kan kita sepermen RA toh. Kita dapat sepermen RA, terus kita plot CA versus sepermen RA. CA-nya yang sumbu X, sepermen RA-nya sumbu Y.
Nah, terus tadi itu kan kalau kalian ingat tadi integralnya dari 0,2 sampai 0,8. Nah, dari 0, sampai 0,2 sampai 0,8 itu kita cari luasan area di bawah kurva. Kayak gitu. Untuk menghitung space time, holding time-nya kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini sebenarnya kalian terserah mau pakai metode apa numeriknya. Tapi di sini kemarin tuh kebetulan tuh aku tuh bikin yang 0,2 sampai 0,4 ini aku pakai Simpson. Jadi aku bedakan karena apa? Karena 0,2 sampai 0,4-nya ini kan lebih ini toh, lebih kayak curam gitu loh turunnya. Jadi aku buat yang ini tuh kecil-kecil, lebih kecil-kecil gitu apa step size-nya. Tapi yang 0,4 sampai 0,8 itu tak gedein step size-nya karena dia nggak securam yang 0,2 sampai 0,4 kayak gitu. Tapi kalau kalian mau kecil-kecil dari 0,2 sampai 0,8 ya enggak masalah, pasti lebih akurat kalau step size-nya kecil-kecil. Kayak gitu. Nah, jadi misalnya nganu apa aku kan juga agak lupa atau misalnya metode numerik, jadi misalnya ada yang salah boleh diingat aja ya, kayak gitu. Nah ini aku pakai Simpson yang sepertiga, jadi 142421 kayak gitu. Nah itu 0,2 sampai 0,4 ya ini. Yang ini, yang 0,2 sampai 0,4 ini aku buat pakai Simpson sepertiga. Jadi ini aku bikin step size-nya tuh 0,04. Jadi 0,2 tambah 0,04 jadi 0,24 gitu dan seterusnya sampai 0,4. Nah, untuk masing-masing X kita kan baca Y-nya itu berapa atau F atau fungsinya itu berapa. Nah, ini bacanya itu dari grafik. Ini dari grafik ini kayak kalian baca satu-satu kayak gitu. Oke. Nah, udah dapat datanya. Terus habis itu yang 0,4 sampai 0,8 ini aku pakai trapezoid kayak gitu. Nah, ini kita juga baca sumbu Y-nya berapa. Nah, terus habis itu seperti biasa, ini cuman memudahkan perhitungan aja sih. Intinya ya persamaannya Simpson sepertiga sama persamaannya trapezoid. Kan ini dikalikan ini dikalikan ini kayak gitu loh. Nah, wis pokoknya dapat ini jawabannya. Terus buat yang apa? Simpson sepertiga berarti rumusnya sepertiga H kali F0 dan lain sebagainya. Itu kalian bisa lihat di Vogler. Tapi di sini aku nggak membahas itunya, nggak bahas numeriknya. Intinya kalian bisa pakai metode apapun, tapi hasilnya tuh sekitar 300 yang apa taunya kayak gitu. Bintangnya sekitar 300-an. Kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Val mau tanya, Val. Ya. Ini yang titik 0,2 sampai 0,2 sampai 0,4 itu pakai Simpson yang 5 titik itu ya? Halo? Iya. Iya. Oh, ini harusnya 6 sih ya tapi. 1 2 3 4 5 6. Iya. Oh ya, berarti nggak boleh harusnya pakai sepertiga. Kayaknya. Aku agak lupa sih modelnya, jadi maafkan aku guys. Tapi kalian bisa lihat patokannya di Vogler aja. Ini mungkin aku salah kemarin lihat, tak lihatnya sampai sini tok soalnya. Jadi ya lek 6 harusnya berarti pakai sini 38 ya atau bukan? Atau pakai lupa sih. Ya pokoknya itu guys. Kayak gitu. Kalian mau pakai trapezoid ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau aman kayak gitu. Ya intinya hasilnya sekitar 300-an. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Ini nanti Excel-nya tak ganti aja yang benar metodenya biar kalian juga tidak bingung, tapi ya tak kiriminnya mungkin agak maleman ya nanti kayak gitu. Oke, saya udah ada. Aku lanjut ke 528 ya.
528 yang ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas di bab 5 buat hari ini. Nah, jadi ceritanya di 528 itu ada gaseous reaktan. Ada gaseous reaktan, yaitu data yang ada di tabel P528 ini adalah data konstan volume batch reaktor pada 100 derajat Celcius. Nah, kalian di sini hati-hati, walaupun tulisannya gas, oke, tapi dia tuh bilang ini tuh konstan volume. Di sini tuh konstan volume. Oke, terus didapatkan tabel P528 kayak gini. Nah, terus habis itu stoikiometrinya 2A jadi R tambah S. Terus habis itu ditanyakan volume PFR. Oke, kita lihat di sini dari batch ke PFR dalam liter. Kalau beroperasi pada suhu 100 derajat Celcius dan 1 atm, di mana di sini yang mau di-treat, yang mau direaksikan itu adalah 100 mol A per hour yang ada ininya 20% inert. Jadi dia nggak murni. Kayak gitu. Dan untuk mendapatkan konversinya A 95%. Nah, oke. Aku mau tanya ke siapa ya? C. Caroline. Halo C. Apakah di sana? Iya. Ini ya menurut CC ini kan gas. Terus habis itu juga ada 20% inert. Itu termasuk volume konstan apa volume berubah? Kayaknya volume berubah nggak, soalnya gas. Oke, jadi jawabannya itu volume konstan sih. Soalnya apa? Di sini sudah dikasih tahu sih sebenarnya konstan volume. Terus habis itu juga deltanya itu apa namanya? Deltanya itu bisa dibilang 0 sih. Soalnya kan ini kan koefisien R-nya 1, koefisien S-nya 1, 1 tambah 1 dikurang 2. Dikurang koefisiennya A per 2, kayak gitu kan 0 loh. Kayak gitu. Ya, itu pesan dari aku, jangan terkecoh juga. Walaupun dia gas dan walaupun dia terlihat ini juga ada inert dan lain sebagainya, tapi dia sudah bilang konstan volume juga di sini dan dia juga meneguhkannya dengan nilai deltanya. Kayak gitu. Jadi tidak pasti semua yang gas itu volume berubah, kayak gitu. Bisa aja volume konstan, gitu. Thank you, C. Caroline sudah menjawab. Nah, jadi terus kan habis itu kita tuh di sini tahu, misalnya di data P528 ini ada data T dan data PA atau tekanan parsial A, kayak gitu. Nah, sebenarnya data T sama data PA ini bisa kita buat cari apa sih, kayak gitu. Nah, bentar. Oke, mungkin bentar ya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Ini tuh kalau kalian tebak itu mengikuti orde berapa reaksinya? Mungkin saya dulu sebelum UTS juga belum pernah jawab. Nek mau jawab enggak apa-apa, tak catat namanya yang kali ini. Gak ada yang mau nyoba jawab tah? Dan alasannya mungkin kenapa?
Oke, karena tidak ada yang menjawab, langsung tak jelasin aja. Jadi, menurutku ini, reaksinya tuh mengikuti orde 1. Karena apa? Karena di sini tuh dia itu bilang decomposition. Kayak gitu. Nah, aku pernah bilang dulu sih ke kalian deh sebelumnya UTS, misalnya ini tuh pengetahuan umum. Dan misalnya decomposition itu kalau misalnya tidak diketahui itu boleh kalian asumsikan itu tuh orde 1. Kayak gitu. Tapi juga tidak pasti semua reaksi dekomposisi itu orde 1 kayak gitu. Tapi kan di sini, nah misalnya kita juga tidak nebak ordene, itu lah menurutku nggak bisa dikerjain sih. Jadi di situ aku asumsi orde 1 kayak gitu. Tapi nek misalnya mungkin ada asumsi yang lebih masuk akal ya why not kayak gitu, tidak masalah sih. Nah, jadi di situ aku menetapkan dia orde 1. Oke, aku menetapkan dia orde 1. Nah, kan berarti kan bunyi persamaannya lah men RA sama dengan KCA. Gitu. Nah, ini juga dia itu volume konstan, oke? Ya, volume konstan. Dari itu kita bisa pergi ke tabel. Tabel karena dia volume konstan juga berarti EA-nya sama dengan 0, berarti kita ke tabel 51, oke? Kita ke tabel 51, kita mengikuti yang orde 1, oke? Yang orde 1 buat yang ini, yang batch. Oke, tadi kan soalnya batch toh. Batch, kita lihat yang batch yang persamaan 312. Yang pertama 312 ini. Paham ya? Nah, misalnya nggak paham, boleh tanya aja langsung. Nah, setelah itu, kan tadi kan ini, kalau di dalam kalau yang di 312 ini kan len CA0 per CA, atau len 1/1-XA, kayak gitu toh. Nah, ini karena kita taunya datanya ini dalam tekanan parsial A, jadi kita bisa ubah konsentrasi itu jadi fungsi tekanan kayak gitu. Nah, ini kan didapatkan dari PVNRT toh untuk gas. Kan tadi kan gas loh minatnya. Nah, terus habis itu kita bisa langsung masukkan kalau CA0 kan berarti kan PA0 per RT, kalau CA berarti PA per RT kayak gitu. Nah, RT-nya saling coret atas bawah, jadi tinggal KT sama dengan len PA0 per PA. Kayak gitu. Nah, setelah itu, ini len, kita kan punya persamaan toh, len PA0 per PA sama dengan KT. Nah, di sini kita punya data gitu loh, data yang banyak. Artinya di sini kita harus melakukan plot. Kayak gitu. Nah, mungkin aku mau tanya sama satu orang lagi. Siapa ya nanya? Aziz mungkin? Halo Aziz. Aziz, apakah di sana? Atau tidak ada? Oke, tidak menjawab. Jadi aku tanya yang lain aja, mungkin siapa ya? Sebentar. Ivander. Halo Ivander. Oh iya, Cey. Pertanyaannya gampang kok. Ini mau tak buat jadi persamaan regresi. Kamu pilih yang sumbu Y-nya yang mana, sumbu X-nya yang mana, dan itunya yang mana. A sama B-nya.
PA-nya jadi Y-nya, T-nya jadi X-nya, K-nya jadi B-nya, PAO-nya jadi PA-nya jadi A. jadi A-nya. Oke. Nah, tapi len-nya kamu taruh di mana berarti? Itu kan jadinya len PAO minus len PA, terus len PAO-nya dipindah luas. Oh, oke. Berarti kamu pisah ya, jadi len PA 0, men len PA sama dengan KT gitu ya berarti? Oh, oke. Ya benar jawabannya Evander. Kayak gitu. Itu benar. Tapi kalau di sini aku pakai len PA 0 per PA-nya itu langsung jadi sumbu Y. Sama aja sebenarnya. Nggak ada yang salah. Dua-duanya juga benar kayak gitu. Yang penting kalian harus konsisten. Nah, di sini aku pakai len PA 0 per PA-nya itu jadi sumbu Y, yang T-nya itu jadi sumbu X. Kayak gitu. Nah, terus habis itu aku lanjutkan ke Excel dulu. Oke, sudah kelihatan ya Excel-nya. Nah, ini kita plot aja. Terus habis itu len PA 0 per PA. Kayak gitu. Nah, kalau mau yang kayak tadi punya Evander nggak masalah. Harusnya hasilnya sama nanti kayak gitu. Nah, kita tuh di sini tuh mau cari apa sih sebenarnya? Kita tuh mau cari K, mau cari konstanta. Nah, kenapa kita cari K? Karena nanti persamaan, kalau kalian ingat di yang tabel-tabel itu, yang tabel 51 dan 52 kan pasti ada K tuh. Kita buat ngitung volume itu loh. Kita kan ngitung volume juga melibatkan men RA. Jadi, kita harus tahu K-nya, nilai K-nya kayak gitu. Nah, ini kita bikin len PA 0 per PA. Nah, tapi ingat, di sini tuh PA 0 yang dipakai itu adalah yang darah tabel. Jadi, ini, di saat T sama dengan 0, PA-nya itu PA 0. Kayak gitu. Karena apa? Nanti itu di kondisi soal itu ada lagi. Tadi kan, ya kita sudah baca soal itu. Nah, misalnya tadi ada yang bilang, misalnya itu P totalnya tuh 1 ATM. Kalau kalian ingat tadi di soal, P total, bukan PA 0 ya, tadi soalnya tuh P totalnya 1 ATM, tapi ada inert 20%. Jadi lah, menurut soal, PA 0 yang ditanyakan di soal itu yang 0,8 ATM. Karena 80% kali P0 tekanan total sistemnya. Kayak gitu. Nah, tapi karena untuk plot grafik ini, kita tuh belum mengacu ke PA 0 yang ditanyakan di soal. Kayak gitu. Jadi kita tuh masih pakai PA 0-nya yang di tabel itu sendiri, yang di datanya batch itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi di sini len PA 0 per PA. Jadi len ini per ini, terus yang buat B3 per B3, maksudku len B3 per B3 kalau di Excel ini. Terus kalau yang ini len ini 1 per 0,8. Ini yang buat yang ini len 1 per 0,68 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini bisa kalian pakai kalkulator juga. Kalian bisa hitung slope-nya atau B kalau di sini. Ini aku pakai Excel, slope-nya dapatnya segini. Nah, misalnya aku ada salah ngitung lagi boleh diingatkan ya, karena aku ngitungnya juga baru sekali. Nah, terus habis itu habis diketahui slope-nya, nah kita kembali ke yang tadi. Nah, kita kembali yang ke tadi, dapat K-nya tuh segini. 0,0095. Nah, unitnya apa? Kira-kira ada yang tahu enggak unitnya apa? Satuannya K. Mungkin siapa ya? Tak tunjuk aja. CJJ mungkin tadi kan belum jawab.
Halo, C. Oke, karena tidak menjawab, mungkin yang lain aja. Bentar. Mungkin Mas ada sudah kepikiran satuannya apa? Yang selain yang biasanya jawab, yang belum pernah jawab mungkin sebelum-sebelumnya. Mau tak catat loh namanya. Oke, karena masih tidak ada yang menjawab. Aku mau tanya Tan Geraldo coba. Halo Tan Geraldo. Ya, Cai. Sudah kepikiran belum satuannya apa? K-nya. Belum, Cai. Ini tadi kamu ingat nggak order berapa? Yang aku jelasin. Orde 1 bukan? Nah, benar. Yang order 1 berarti Super waktu. super waktu. Nah, benar ya. Satuannya super waktu. Oke, benar jawabannya. Tan. Kayak gitu. Nah, tapi tadi kan kalau kita ini lihat di sini kan waktunya kan dalam second loh, dalam detik. Jadi ini satuannya jadi seper detik. Kayak gitu. Karena kita mengacu ke tabel. Nah, itu. Kayak gitu. Oke, thank you Tan atas jawabannya. Nah, terus setelah itu karena kita juga sudah tahu di orde 1 kita sudah dapat K-nya toh. Nah, kita kan tadi bisa masuk ke tabel. Kita bisa masuk ke tabel yang mana? Nah, kan tadi kan ke soal dulu. Ini kan yang ditanyain adalah dalam PFR. Oke, dalam PFR. Dan dia itu volume konstan, ya kan? PFR, volume konstan, dan orde 1. Oke, dari data yang diketahui itu kita pakai yang ini toh berarti. Yang equation 312 tadi. Oh ya, sudah tak jelasin ya. Yang 312 itu, nah, itu yang tadi, sama kayak yang tadi, nah itu kita tinggal masukin K-nya, kayak gitu. K-nya 0,0095, terus habis itu kita dapat V-nya. Oh sorry, bentar, kan ada V per V0 toh, V cantik 0 toh, kalau tahu. Nah, V cantik 0-nya itu ini, sama dengan FA0 per CA0. Nah, FA0-nya kan 100. Nah, 100 per CA0. CA0-nya tuh dapat dari mana? CA0-nya dapat dari PA0 per RT. Nah, ini yang aku bilang, tadi tuh PA0-nya itu adalah kondisi yang diminta soal. Jadi ini 0,8. 0,8 itu fraksinya A. Kan tadi ada inner 20%. Jadi 0,8 tuh fraksinya yang A. Terus habis itu dikalikan tekanan total 1 atm dibagi sama RT. Kayak gitu. Itu dapat 0,026 mol per liter. Nah, tapi karena satuannya FA0-nya tadi masih 100 mol per jam, jadi kita dapat V0-nya ini yang aku lingkari ini masih dalam liter per jam, liter per hour. Gitu. Nah, kita ubah jadi ini. Jadi liter per second. Dapatnya segini 1,06. Terus kita masukkan ke sini, baru dapat V-nya sama dengan sekian liter. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Oke. Nggak ada ya. Kita lanjut ke bab 6. Bab 6 cuma satu nomor aja kok. 6.1. Gitu. Nah, yang bab 6 ini kan ceritanya kayak gabungan MFR sama PFR kalau misalnya digabung toh. Jadi bisa kayak seri, bisa kayak paralel kayak gitu. Nah, tapi yang mungkin lebih lanjutnya nanti kita akan bahas sambil bahas soalnya. Jadi bab 6 ini kalau menurutku cukup sulit sih kalau dibandingin bab 5.
Tapi ya harusnya enggak masalah kayak gitu. 61 ya. Jadi ceritanya itu di 61 ini ada liquid reaktan itu konsentrasinya segini, 1 mol per liter. Nah, dia tuh dimasukkan ke dalam MFR, 2 MFR yang diserikan. Jadi bisa bayangin ya kalau seri itu gimanain. Terus habis itu, nah karena MFR-nya ada 2, buat setiap MFR itu punya kayak konversi sendiri-sendiri, punya konsentrasi keluarnya sendiri-sendiri. Nah, dia bilang kalau konsentrasi A di exit-nya first reactor, jadi CA1, itu adalah 0,5. Terus dia minta carilah konsentrasi keluarnya dari second reactor. Kalau misalnya reaksinya tuh orde 2, ke A-nya orde 2, dan juga volume MFR yang kedua dibagi volume yang pertama itu perbandingannya 2. Nah, buat yang 6.1 itu kayak gini. Skemanya, sorry gambarku mungkin nggak terlalu benar-benar mewakili ya gitu. Nah, pokoknya intinya kayak gini, CA0 jadi CA1, jadi di V1 ini dia punya konversi sendiri. Terus di sini dia punya konversi sendiri. Tapi kalau misalnya nanti kalian mengerjakan, terus habis itu ada dibilang kayak ini ya, ini cuma aku kasih tahu dulu. Misalnya ada XA1, ada XA2, itu XA1 dan XA2-nya itu bukan ini konversi, bukan mewakili konversi di reaktor itu saja. Namun konversinya ini itu tuh didasarkan pada jumlah CA0 awalnya kayak gitu. Jadi XA2 itu misalnya kayak gini ya. Misal ini aku permisalan aja. Misalnya di ini konversinya itu 0,3 kayak gitu di tangki pertama. Terus habis itu masuk ke tangki kedua itu konversinya naik jadi 0,5 misalnya kayak gitu. Nah, 0,3 itu tuh bukan konversinya dari CA1 ke CA2, tapi 0,5 tuh konversinya dari CA0 ke CA2 kayak gitu. Nah, jadi ini tadi langsung tak jawab aja karena dia orde 2, min RA sama dengan KCA kuadrat kayak gitu. Nah, untuk MFR ini kan V per FA0 sama dengan XA per min RA. Nah, setelah itu, nah di sini kan kita bisa ini kan bisa kayak bilang di sini, nah misalnya V1 ini juga ada persamaannya kalau di Levenspiel di halaman berapa ya aku lupa. Pokoknya kalau yang di halaman 131 itu kalau kalian berubah persamaannya, kalian itu bisa mendapatkan persamaan yang seperti ini kayak gitu. Itu juga ini sih sama sih kayak bab sebelumnya, tapi mungkin kan notasinya agak bingung toh 1212-nya ini. Nah kayak gitu. Terus habis itu V2 per V1 sama dengan 2. Nah, V2-nya ini kan bisa tak substitusi ini kalau persamaan ini tak bolak-balik, sorry. Yang persamaan ini tak bolak-balik kan jadi FA0 kali yang ini, yang ruas kanannya ini toh, sama kayak ini. Habis itu V1-nya dari yang ini. Nah, masukin ke sini. Dapat 2. Nah, seperti yang tadi aku bilang, XA2-nya itu tuh konversi dari yang CA0, bukan yang dari CA1. Jadinya tetap aja CA0 min CA2 per CA0, itu yang XA2. Terus yang XA1-nya CA0 min CA1 per CA0. Gitu. Min RA2-nya berarti ya K CA2 kuadrat. Kayak gitu. Ini CA2 kuadrat ya maksudku. Kayak gitu. Nah, kalau min RA1 ya K CA1 kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini juga XA1. Ini kan sebenarnya kan XA1 dikurangi XA0, tapi XA saat 0 kan masih 0 loh. Jadi sama aja 0. Nah, ini kayak gini. Sama dengan 2. Gitu ya. Udah kita keluarin aja CA0-nya. Kita keluarin, terus habis itu K-nya juga bisa dicoret karena K-nya selalu tetap. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu tinggal kita masukkan aja. Kayak gitu. Harusnya hasilnya jadi ini.
dapat CA2-nya segini. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, nah, misalnya tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Thank you yang sudah buat yang sudah join responsi hari ini. Bye guys. Thank you, C. Sama-sama. Thank you, C. Thank you, C. Thank you, C. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you, Val. Oke.